Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ridhonya. Pada hari ini kita kembali lagi bersama saya Dr. Andus Haji Muhammad Daud Lubis MM, Koordinator Pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Al-Munawwarah, melalui channel YouTube kita Perguruan Al-Manar. Hari ini Rabu 3 November 2021. Untuk mengawali pembicaraan kita pada pagi hari ini, adapun topik kita tentang pengelolaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pendahuluan, guru merupakan figure seorang yang memegang peranan penting dalam dunia pendidikan, baik dasar maupun menengah. Guru selalu terlibat dalam suatu agenda kegiatan pendidikan, terutama pendidikan formal. Guru memiliki tanggung jawab bukan hanya di sekolah tetapi juga di masyarakat. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang pendidikan nasional, tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Banyak faktor yang harus diperhatikan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan di dalam proses belajar di sekolah adalah fasilitas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Salah satu yang dilaksanakan di sekolah adalah pengelolaan kelas harus dimanajemen dengan maksimal, sehingga pengelolaan kelas merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dikuasai guru. Jamarah pada tahun 2006 halaman 185 menyebutkan dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas dapat menerapkan prinsip pengelolaan kelas. Jamarah mengatakan prinsip tersebut adalah sebagai berikut: hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Tantangan bervariasi, keluasan, penegakan hal positif, dan peranan kedisiplinan pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang kondusif. Pengelolaan kelas ini bertujuan menyediakan berbagai fasilitas bagi kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas, sehingga menciptakan suasana menyenangkan. Hubungan yang baik antara guru dengan siswa, menjalin kerjasama dalam belajar adalah kuncinya. Pendekatan yang dilakukan guru dalam meningkatkan belajar siswa di kelas. Pendekatan tersebut adalah pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan sosial ekonomi, pendekatan kerja kelompok, dan pendekatan elektif dan pluralistik. Pedoman kelas
merupakan keterampilan seorang guru. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan seorang guru untuk menciptakan, memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengembalikan kondisi yang sebaik mungkin jika terjadi masalah. Pengelolaan kelas tidak bisa dilepaskan dari pengawasan oleh kepala sekolah. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dalam rangka tercapainya tujuan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya lingkungan fisik, kondisi sosial emosional, dan kondisi organisasional, disampaikan oleh Sahar dan dengan kawan-kawan tahun 2008 halaman 112 dan halaman 113. Belajar adalah suatu usaha yang sadar yang dilakukan individu, proses yang dilakukan individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Abdillah tahun 2002, belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan serta individu atau kelompok agar mendapatkan pengetahuan yang berguna di masa yang akan datang. Belajar merupakan kegiatan sehari-hari bagi siswa di sekolah. Kegiatan belajar tersebut dapat dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, di kebun, di pantai, dimanapun mereka senang untuk belajar, sehingga menumbuhkan keinginan minat dan motivasi belajar. Dalam pembahasan ini, tugas guru dalam pengelolaan kelas meliputi persiapan perangkat pembelajaran, mengecek dan meneliti daftar hadir siswa, mengatur kebersihan ruang kelas, mengatur denah tempat duduk, daftar piket, absensi siswa, buku siswa, dan tata tertib kelas. Pengelolaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi dan persepsi terhadap siswa sebelum melalui pembelajaran di kelas, memberikan rasa aman dan nyaman dalam kelas untuk dapat mengikuti pembelajaran, menciptakan hubungan yang baik sesama siswa serta siswa dengan guru, sehingga tercipta suasana kekeluargaan antara warga sekolah pada umumnya dan warga kelas pada khususnya. Pengawasan pengelolaan kelas dilaksanakan oleh kepala sekolah secara kontinu dan berkelanjutan. Faktor yang mendukung dan menghambat dan mempengaruhi dalam pengelolaan kelas agar mampu meningkatkan belajar siswa adalah faktor lingkungan fisik, faktor sosial emosional, dan faktor organisasional di sekolah tersebut. Pengelolaan kelas yang ditekankan pada bagaimana mengelola pribadi-pribadi yang ada dan akan lebih menolong perkembangan pribadi, baik pribadi peserta didik maupun pribadi gurunya. Peran guru dalam implementasi perencanaan pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar, di antaranya adalah menetapkan apa yang akan, kapan, dan bagaimana cara pelaksanaan rencana tersebut, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penetapan target, mengembangkan alternatif tindakan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana dan keputusan. Pelaksanaan pengelolaan kelas, guru harus mampu menampilkan sikap profesional, luas, bersemangat, dan disiplin yang tinggi, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Jamarah tahun 2006.
Guru sebagai orang yang dituakan dan menjadi suri teladan bagi siswa sehingga guru harus bisa berkomunikasi dengan baik dalam pelaksanaan pengelolaan kelas. Pengawasan pengelolaan kelas dilaksanakan secara berkelanjutan dan oleh kepala sekolah. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan kelas dapat meningkatkan belajar siswa adalah faktor intern dan faktor ekstern yang di dalamnya mencakup masalah tenaga pendidik, peserta didik, fasilitas atau lingkungan fisik, lingkungan masyarakat. Faktor intern siswa berhubungan dengan emosi, pikiran, perilaku, dan kepribadian siswa. Sedangkan faktor ekstern berhubungan dengan lingkungan tempat belajar, penempatan siswa, pengelolaan siswa, dan jumlah siswa. Faktor guru juga mempengaruhi dalam upaya pengelolaan kelas menyangkut masalah sosial emosionalnya. Jamarat 2006. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas ada dua, yaitu faktor intern siswa dan faktor ekstern siswa, kondisi sekolah. Dalam kelas memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran, kegairahan siswa dalam mencapai tujuan. Dapat kita simpulkan bahwa ini menunjukkan bahwa pengelolaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa dilakukan dengan membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan pengelolaan kelas. Perencanaan pengelolaan kelas dilakukan dengan membuat perencanaan untuk melaksanakan pengaturan fasilitas, pengaturan pengelolaan pengajaran, dan perencanaan pengaturan peserta didik sehingga tercipta suasana yang aman, menyenangkan, dan nyaman untuk belajar. Perencanaan dibuat sebelum masuk dalam kelas. Pelaksanaan pengelolaan kelas dilaksanakan dengan menjalin hubungan yang baik dengan warga sekolah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pengawasan pengelolaan kelas dilaksanakan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru. Pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan kelas adalah faktor lingkungan fisik, kondisi sosial emosional, dan kondisi organisasional. Faktor lingkungan fisik berhubungan dengan tempat belajar yang mempengaruhi terhadap pembelajaran. Kondisi sosial emosional, kondisi organisasional berhubungan dengan faktor intern dan ekstern siswa. Dan kita harapkan bahwa sebelum melaksanakan aktivitas di kelas, guru harus membuat dan mempersiapkan diri dengan baik, merencanakan semua kebutuhan yang akan dipakai di dalam melaksanakan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Dalam pelaksanaan pengelolaan kelas, bahwa pelaksanaan tidak semudah dengan teori. Agar apa yang dilakukan oleh guru memiliki hasil prestasi, maka semua kegiatan yang dilaksanakan harus ada pengawasan. Banyak faktor yang dapat menghambat dan mempengaruhi proses pelaksanaan pengelolaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa. Untuk itu, guru harus mampu mengembangkan faktor pendukung agar pelaksanaan pengelolaan kelas dapat berjalan dengan baik.
Inilah yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.